Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan dan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, biasakanlah nonton konten-konten kami secara lengkap sampai tuntas agar tidak gagal paham. Selamat. Saudara, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang bahasa semesta. Kita memahami dalam kisah bahwa Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan hewan, dengan burung hudhud misalnya, dengan semut misalnya. Nah, ada bahasa-bahasa semesta yang mestinya juga mungkin bukan bahasa verbal, tetapi bahasa isyarat. Misalnya adalah bahasa komunikasi antar molekul. Yang jelas kita yakin dan kita paham bahwa alam raya semua itu memang bertasbih, mengungkapkan subhanallah, kesucian Allah yang kita tidak tahu bahasa mereka, mungkin dengan gerak naik turunnya tekanan turgor, atau mungkin dengan mengatup membukanya kelopak mata dari binatang dan sebagainya. Tapi yang jelas hubungan yang intens antara misalnya antara pet animal dengan pemiliknya itu bisa melahirkan sebuah komunikasi yang mungkin kalau kita katakan komunikasi empatik, ya, saling memahami walaupun tidak terucapkan. Nah, demikian juga ketika kita betul-betul menghormati dan menghargai alam raya ini, kemungkinan adalah tumbuhnya komunikasi empatik dengan berbagai variasinya bisa timbul, sehingga kita ketika ada misalnya bencana atau apa, kita mendapatkan isyarat-isyarat yang jelas di mana kita bisa diselamatkan oleh isyarat-isyarat alam itu sendiri, ya. Karena ya kita kembali pada surah Ali Imran bahwa penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab, itu ada isyarat-isyarat Tuhan di sana, ada ayat-ayat Tuhan di sana. Nah, ada ayat Allah di sana yang hanya dipahami oleh mereka yang memiliki ulul albab. Ulul albab itu yang betul-betul intens merenungkan dan memikirkannya. Barangkali ketika kita merenungkannya tentang terjadinya molekul-molekul misalnya, itu satu hal yang nampaknya betul-betul mengikuti takdir, ya. Jadi semua diciptakan dengan takdir dan semua ada aturan-aturannya, dan nampaknya alam raya ini jauh lebih betul-betul lebih patuh, lebih Islam, benar-benar mematuhi segala yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan tentu saja manusia yang punya nafsu, yang dia punya orang katakan biasanya sebagai free will, kehendak bebas, nah, dan sebagainya. Namun pada dasarnya tentu saja kehendak Allah yang akan berlaku, dan alam raya ini, bahasa semesta alam raya ini adalah bahasa kepatuhan, ya, kepatuhan. Ketika gunung macam-macam kan
mereka katakan bukan untuk tasbih ya tasbih. Manusia mungkin akan banyak alasan. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat saja ini yang terjadi di molekul ya, tingkat molekuler misalnya dua atom hidrogen yang kemudian mengikat dengan satu oksigen yang tadinya benar-benar bentuknya bentuk gas hidrogen dan gas oksigen, itu setelah bersatu jadi bentuk cair. Nah, itu kepatuhan betul itu. Ketika mereka bersatu pada suhu kamar, mereka bentuk air. Dan ketika suhunya 0, mereka membeku, bentuknya padat es. Dan ketika sekitar 100 derajat dengan tekanan 1 atmosfer, mereka kemudian menguap. Ini adalah sebuah kepatuhan molekul yang betul-betul perlu kita renungkan dan kita harus mengungkapkan, dan ternyata itu sangat bermanfaat dengan hukum-hukum itu. Ketika bergandengan H2O suhu kamar jadi air, kita bisa menjadikannya minum ya, larutan universal. Ketika dia berbentuk es, bisa untuk mendinginkan, kompres dan sebagainya. Dan ketika bentuknya uap, nah bisa digunakan untuk listrik tenaga uap, kereta tenaga uap dan sebagainya. Robbana ma'olantahana bakila subhanaka fakina benar. Jadi benar-benar bahwa alam raya yang sujud dengan bahasanya, dengan takdirnya ini seharusnya memang menambah keyakinan kita sampai pada hakikat penciptaan semuanya adalah untuk manfaat bagi umat manusia. Nah, sayangnya pola-pola alam yang begitu banyak kemudian dijadikan sesuatu yang teknologi penciptaan, teknologi yang kita sebut sebagai teknologi produksi dan sebagainya, dan kadang-kadang itu justru menghancurkan nuklir yang sebetulnya mempunyai potensi manfaat listrik yang luar biasa, tetapi ketika dia dijadikan senjata adalah menghancurkan yang luar biasa pula. Nah, ini hal-hal yang perlu kita renungkan dan harus menjadi concern kita bersama dalam pendidikan. Nah, kalau ini misalnya kimia, teknik kimia dan sebagainya itu terkait dengan masalah-masalah kemaslahatan, kemanfaatan dari alam raya ini. Nah, ketika kita benar-benar bergaul dengan alam raya sebaik mungkin, tentu saja kita bisa meroleh manfaatnya yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, ketika kita mendalimi alam, kita juga akan mendapatkan balasannya dari bencana alam yang luar biasa. Nah, ini adalah sebuah hukum tabur menuai. Nah, itu hal-hal semacam itu juga berlaku dalam universal. Nah, masalahnya sekarang jika kita berdoa dengan bahasa yang dipahami alam, yang kemudian didukung alam, itu seperti apa? Bagi saya yakin doa-doa redaksional, doa-doa masyhurat yang dicontohkan dengan redaksi dari Quran maupun dari Sunnah Rasul, saya yakin itu bahasanya bisa ditangkap secara universal. Karena Al-Quran pun bisa ditangkap secara universal. Jadi, don't worry, be happy dengan teknologi penyembuhan baru dengan bahasa semesta dan sebagainya. Berdoalah dengan doa yang diajarkan Rasulullah dan Al-Quran. Itu tentu saja sudah dipahami alam raya. Saya yakin itu, dan itulah kelebihan dari para nabi dan rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tentu saja beli ketupat
sayure santen. Mohon ngapunten bila lepas. Udah azan, kita akhiri. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.